Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sariningsi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas kasus PHK massal di industri media. Kronologinya, di Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menyapu ruang redaksi media. Hal ini bukan hal baru, tetapi kecepatannya sangat mengejutkan. Paruh pertama 2025 saja, badai PHK karyawan, termasuk jurnalis dan industri media, terus terdengar seperti dari Kompas TV, CNN Indonesia, dan TV One. Dewan Pers mencatat kurang lebih 1.200 karyawan perusahaan pers, termasuk jurnalis terkena PHK. Dewan Pers menilai iklim usaha industri media sedang tidak menguntungkan. Hal ini karena media massa tidak lagi jadi sumber utama masyarakat dalam menemukan berita. Kini sekitar 75% iklan perusahaan pers diambil alih oleh perusahaan digital dan media sosial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang PHK di industri media, terutama disrupsi yang sebelumnya konvensional beralih ke media digital. Media konvensional memerlukan dana yang tidak sedikit untuk memproduksi berita, sementara para pembaca atau masyarakat kini bisa mendapatkan informasi secara gratis via media sosial meski tingkat kepercayaannya belum tervalidasi atau perlu dipertanyakan. Selain itu, faktor yang menyebabkan PHK massal di industri media adalah porsi iklan media beralih ke media sosial seperti buzzer dan influencer. Ditambah kepercayaan publik mulai berkurang terhadap media karena banyak perusahaan pers yang berafiliasi ke oligarki atau partai politik. Kemudian banyak perubahan perilaku masyarakat yang menjauh dari media, ditambah belum ditemukan model bisnis media yang cocok di era digital. Regulasi terkait kasus PHK massal di industri media, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran dan Pers agar lebih adaptif terhadap lanskap media digital dan memastikan keseimbangan antara media konvensional dengan platform digital. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Regulasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara media yang mengusung jurnalisme berkualitas dengan platform digital, sehingga media tetap bisa bertahan di tengah gempuran teknologi. Apakah regulasi ini mampu menyelesaikan masalah PHK massal di industri media? Regulasi ini dirancang memang untuk mengatasi dampak PHK massal di industri media, tetapi efektivitasnya tergantung pada implementasi dan respon industri terhadap perubahan media. Sehingga kesimpulannya, regulasi ini dapat mengurangi dampak negatif dari PHK massal, tetapi tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa adanya perubahan strategi bisnis dan adaptasi industri terhadap era digital. Efektivitas dari regulasi terkait PHK massal di industri media dari perspektif kebijakan publik bergantung pada beberapa faktor seperti perlindungan pekerja, keberlanjutan industri media, dampak terhadap demokrasi, dan adaptasi terhadap lanskap media. Regulasi ini berusaha mengurangi dampak negatif dari PHK massal, tetapi tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa adanya perubahan strategi dan adaptasi industri terhadap era digital, sehingga industri media perlu mencari cara agar tetap relevan dan menemukan model pendapatan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan.